Oke, berjumpa lagi dengan aku Dedi di tempat yang berbeda dan situasi yang tidak biasa. Yang mau kita bahas kali ini adalah tentang Omnibus Law. Banyak sekali yang merasa dirugikan di masalah ini, dan aku akan membacakan perbedaan undang-undangnya. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disepakati sekarang ini. Dan perbedaannya adalah di upah minimum untuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 standar kabupaten atau kota, sedangkan di Omnibus Law itu standar provinsi. Penghargaan atau bonusnya tidak diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, dan di Omnibus Law-nya pemberian bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Sedangkan waktu kerjanya 6 hari kerja 7 jam per hari atau 5 hari kerja 8 jam per hari per minggu, itu di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Di Omnibus Law-nya tidak diatur. Oh salah, ada diatur, dia 6 hari kerja 8 jam per hari per minggu. Untuk pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan 25-100% upah jika sakit tergantung lama sakit, dan cuti 1-3 hari jika menikah, melahirkan, atau anggota keluarga yang meninggal dunia. Sedangkan di Undang-Undang Omnibus Law itu tidak diatur sebelumnya. Untuk hak pekerja dalam PHK di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Untuk undang-undang di Omnibus Law-nya adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja saja. Oke, jadi mungkin ada yang kurang atau yang salah, aku mohon maaf karena aku mengambil ini dari sebuah media cetak ya. Assalamualaikum. Salam. Mana dulu bang? Biasa bang. Oh biasa. Oke, nggak salah ya. Mungkin itu perkenalan bang ya. Oke. Jadi di sini bisa perkenalkan dulu diri abang kepada penonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarjo. Jadi di sini saya dipanggil sebagai narasumber mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini lagi dipersoalkan di negara kita ini. Oke. Terima kasih sebelumnya. Dengan bang siapa bang? Tarjo ya. Namanya kok agak-agak kayak daerah-daerah pedalaman sana bang. Ya, itu nama saya tuh yang dikirim dari Belanda. Ya, kakek saya ngasih. Oh, abang sebelumnya tuh keturunan bangsawan juga berarti bang ya? Bangsawan? Maksudnya cuman? Bangsawan apa bangsawan? Enggak, saya orang biasa. Orang biasa. Kebetulan kakek saya dari Belanda. Di mananya Belanda bang? Di Netherlands. Yeah. Di mananya? Di sebelah perumahan komplek Cina. Ya. Oh, yang Taman Citra tuh? Bukan. Di komplek itu kan komplek Cina. Ya. Nah, samping komplek itu ada yang namanya Netherlands City. Oh, Netherlands City. Nah, di situ kakek saya tinggal di depannya. Depan komplek Netherlands City itu. Oke. Nah, di situ ada gang. Di dalam gang itu. Oke bang, ada satu video yang saya lihat yang saya sangat kagumi ya. Kita lihat dulu sebentar video ini beberapa menit.
Oke bang, dari video ini yang saya sangat kagumi ini, menurut abang sendiri gimana Bang? Baik, jadi menurut pandangan saya hal-hal yang seperti ini seharusnya tidak bisa tidak untuk dilakukan ya, karena itu jelas merugikan dari segi materi, dari segi kerusakan, Segi tenaga juga bang. ya tenaga. Jadi saya melihat di situ ada itu kan banyak papan bunga yang berserakan tuh, sebenarnya sangat disayangkan itu. Ya kayu-kayu kan banyak dibakar, itu kan seharusnya udah bisa itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain gitu kan. Contohnya apa bang? Ya seperti kayu kan bisa seharusnya dulu apa ya, jadi bisa dipergunakan tuh kira-kira kalau di rumah, kalau saya biasanya tuh masak lontong. Masak lontong ya? Masak lontong Bakar pakai kayu maksudnya gitu? untuk kayu bakar, Kayu bakar, bukan bakar untuk kayu. untuk kayu bakar, Kayu bakar. kayu bakar untuk masak lontong. Oh, bukan bakar untuk kayu bang ya? Kan Oke. bukan. Terus selanjutnya apa lagi bang? Nah jadi dari pemantauan saya itu kan, saya nggak hanya memantau dari sini, saya memantau juga dari rumah kan. Ya. Itu banyak kejadian-kejadian yang di luar dari dugaan kita ya. Seperti itu ada yang polisi nembak polisi tanpa sengaja, kawannya sendiri kena tembak, kan itu kan sebenarnya ya nggak harus terjadi seperti itu. Nah jadi begitu. Jadi mengenai undang-undang cipta kerja itu memang masih dipersoalkan sampai sekarang, dan saya pun nggak tahu Nggak taunya? saya mana yang harus dipersoalkan. Nah Itu, Bang. ya Loh, abang kan di sini, oke lah, itu nanti lah bang ya. Selanjutnya untuk buruh sendiri, ada nggak keuntungan dari undang-undang cipta kerja ini sendiri? ada. Apa keuntungan? Jadi keuntungan buruh seandainya undang-undang cipta kerja itu disahkan, nah untungnya buruh itu, jadi di undang-undang mengenai pesangon ya, jadi pesangon. Jadi itu mengenai pesangon itu sebenarnya kalau dari pemberitaan yang sekarang lagi dipersoalkan itu kan tidak ada pesangon, ya kan? Sama. Ya itu dari pemberitaan dan kabarnya itu berita hoax. Nah jadi sebenarnya itu pesangon tetap ada, Iya. pesangon tetap ada. Gitu bang ya. Jadi keuntungan buruh di sini ya sebenarnya keuntungannya itu pada saat demo buruhnya itu. Demo ya? Iya. Apa untungnya demo bang? Nah seperti kayu bakar itu kan kayu-kayu bisa dibawa pulang. Oh itu Kayu keuntungannya. bakar, iya. Masak lontong tadi bang ya? Bisa jadi. Ya. Gitu bang ya. Jadi menurut abang ini positif bang ya? Positif, saya Masih nilai positif. positif, masih positif. Masih positif ya? Sih. Positifnya tadi dalam hal buruh demo tadi itu, contohnya seperti kayu bakar tadi bisa diambil bawa pulang gitu Bang. Bisa dimanfaatkan seharusnya daripada dibakar sia-sia. Kenapa? Kalau tahu begitu, kemarin saya datang ke situ.
Mau ngapain dong dasar bang? Ngambil kayu bakar. Mau kayu bakar aja. Justru bawa pulang gitu. Enggak, Jadi saya kasih sama ke pedagang lontong. lontong. Ya, Oh, berarti abang nih termasuk baik juga bang ya orangnya, punya hati nurani bang ya. alhamdulillah. Itu pemerintahan sekarang ini yang abang nilai ini punya hati nurani seperti abang itu enggak? Insya Allah. Pemerintahan kita ini sebenarnya baik-baik. Dia itu jadi ya di anggota DPR itu bukan hanya tugasnya mengemban tugas mewakili rakyat, tapi juga tugasnya mengamankan aset-aset rakyat. Aset rakyat. Contohnya Ya. apa tuh? Aset rakyat itu contohnya apa? Contoh kecil lah ini aja bang, mereka tuh bisa mengamankan uang negara. Nah, itu diamankan mereka. Uang negara mereka yang amankan bang. Yes. Nah, itulah kebaikan mereka. Bukan ada pihak-pihak lain yang mengamankannya. Ya ada, tapi mereka punya andil juga. Gitu Ya, bang. iya, itulah kebaikan mereka. Jadi inisiatif sebenarnya ini Kebaikan, ini kebaikannya bukan fungsinya. bukan. Ini kebaikan mereka. Inisiatif mereka di luar daripada tugas mereka, tugas utama mereka. Ya. Makanya banyak uang-uang rakyat itu yang diamankan mereka. Oh gitu bang. Jadi selain fungsi DPR ini seperti Mewakili hak yang rakyat. lain, Ya. dia juga mempunyai andil yang hati nurani yang baik bang. Baik. Menurut abang ini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, bagi pengusaha itu menguntungkan atau tidak bang? Oh, jelas. Keuntungannya seperti apa sih bang? Saya nggak bilang perusahaan itu untung. Saya bilang jelas. Maksudnya jelas gimana bang? Saya bingung gitu bang. Ya jelas. Jelasnya apa? Jelasnya ya menguntungkan mereka. Maksudnya gimana ya bang? Maksud tadi kan saya bilang di Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi pelaku pengusaha mereka itu diuntungkan atau tidak? Abang bilang jelas menguntungkan, abang bilang tidak. Saya bilang tidak. Tadi abang bilang Jelas menguntungkan. bisa jadi. Jadi bang ya? Bisa jadi. Keuntungan apa aja bang yang bisa diambil dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai pelaku usaha? Nah, jadi keuntungan mereka itu mempermudah izin usaha, mempercepat nilai produksi. Nah, Gitu bang. ya, Apakah yang abang katakan ini sudah benar atau tidak bang? saya hanya mengamati dan kedepannya akan seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan saya berharap buat buruh juga diuntungkan. Gitu bang. Iya. Oke. Kalau kayak gitu bang. Jadi harusnya pengusaha dan buruh itu sama-sama diuntungkan bang. Seharusnya. Kalau untung bang, kenapa mereka demo gitu loh bang? Demo itu kan karena informasi yang didapat mereka itu belum jelas. Maksudnya belum jelasnya gimana bang? Nah, jadi ada kesalahpahaman tentang informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi ada pemberitaan hoax yang disebarkan
kepada masyarakat tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya? Ya, Oh ya, saya makin pusing nih bang ya, bingung bang penjelasan. Sebenarnya abang ini narasumber apa di sini? saya pengamat narasumber, saya pengamat dari ketenaga kerjaan. Dari LSM gitu atau pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu gitu bang? Enggak, saya warga sipil. Udah sipil. Warga sipil. Maksudnya gini loh bang, dari tadi aku lihat omongan abang ini nggak ada nyambungnya gitu. Ya kan apa yang saya sampaikan kan Sesuai dengan pikiran saya. pikiran abang, Iya, dengan pemikiran saya. Jadi bukan dengan tidak sesuai dengan pemikiran kita semua ya, atau yang kita bicarakan ini ya. ya jadi gini, pertanyaan itu saya jawab sesuai dengan pemikiran saya. Benar enggaknya itu nanti menurut saya benar. Begitu ya. Ya, Kalau abang diundang untuk demo kira-kira mau nggak bang? nggak mau saya. Kenapa nggak mau bang? Ya saya nggak mau kalau cuma di belakang. Maunya di depan, Nggak juga, tengah, nggak juga, samping, nggak juga, di atas, nggak juga, di bawah. nggak juga. Jadi punya di mana bang? Ya saya maunya hanya melihat dari rumah saja lah. Maunya melihat aja. Iya. Di saat seperti abang bilang tadi, di saat orang-orang sedang berdemo, abang maling jemuran. Jangan. Jangan. Karena itu bukan jurusan saya. Jurusan abang apa? Jurusan saya ini pengamat. 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 Tapi dari tadi kok apa yang saya tanyakan enggak ini bang. Tapi oke lah, nggak masalah lah. Biar penonton aja atau yang melihat video ini nanti yang menilai seperti apa bang ya. Betul lah bang ya. Betul, bebas. Jadi apa yang ingin abang tanyakan ke saya bang? Yang ingin saya sampaikan aja bang ya. Oh, mau abang sampaikan? Ya, jadi di sini saya sebagai pengamat tentang ketenaga kerjaan. Jadi ada yang mau saya sampaikan buat kalian para buruh dan para mahasiswa. Kalau ingin menyatukan suara rakyat, kalian harus bersama-sama berkoordinasi, jangan berbuat hal-hal yang anarkis. Nah, tuh, jadi boleh mensuarakan, jangan berbuat hal-hal yang anarkis. Seperti pada saat melakukan orasi, kalian jangan jual cendol. Gitu bang ya? Iya. Terus apa lagi bang? Silakan aja bang, apa yang abang bilang abang itu yang dari hati nurani. Dari pemikiran saya ya kayak gitu. Jadi pada saat demo itu kalian jangan jual nasi goreng. Mending kalian jual sate padang. Karena Sate padang bang ya? ya. Mending kalian jual sate padang. Karena asapnya itu nanti bisa ngelabuin polisi. Jadi kita yang pendemo itu bila dikejar polisi bisa berlindung di bawah di balik tukang sate padang. Ya, saya mulai menangkap apa yang dibilang abang ini. Ya. Suatu ide yang brilian bagi saya. Ya. Brilian. Jadi sate tadi dibakar, asapnya untuk mengelabui. Iya, jadi kita kayak ninja itu bang ya? ya kira-kira gitu. Jadi pada saat nanti ada pengusiran atau
ya pengusiran pendemo itu apabila ada terjadi bentrok, dikejar-kejar, nah di situ kalian itu bisa berlindung di balik tukang sate Padang. Itu tadi, itu Bang ya. Ada lagi yang mau dibilang Bang? Ya, udah cukup. Saya kira cukup sampai di situ. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan lagi Bang. Oke. Saya mau bertanya Bang, tapi saya lupa apa yang mau saya tanya Bang. Karena Bang tadi udah bilang masalah sate kan. Ya, saya pun lupa Nah, jadi mau menjawabnya. ya. Jadi saya agak bingung kan Bang atas statement dari Abang tadi. Jadi buyar Bang, buat saya buyar. Jadi bagus juga Bang, bagus. Abang secara tidak langsung kalau Abang lagi duduk gitu bersama orang-orang yang ilmunya tinggi, secara tidak langsung Abang sudah mengalahkan orangnya gitu Bang. Bisa betul karena dia nggak pasti dia nggak akan mengerti tentang saya. Iya, saya aja bingung gitu loh Bang. Sehingga Abang ini bisa membuat pikiran saya buyar gitu. Ya, mamaku aja pun bingung yang ngelahirin aku. Loh, apa gitu Bang? Ya begini, mana saya dia begini, buat orang bingung memang. Oh gitu. Iya. Berarti saya salah memanggil Abang untuk berbicara di sini Bang? Nggak salah. Saya pengamat. Pengamat. Pengamat apa aja Bang yang Abang lakukan selama hidup Abang? Ya saya mengamati tentang keadaan negeri ini. Itu saya amati perkembangannya, kebaikannya, yang masa lalunya, bahkan masa depannya pun saya amatin. Oh gitu. Dengar Bang dari Instagram Abang gitu kan, Abang di Instagram itu suka nyanyi gitu Bang ya, atau suka dance break dance gitu Bang ya, jago Bang ya? Nah itu kan begini, itu kan cara saya untuk menghibur diri saya saja. Oke Bang, kalau gitu Bang, saya udah bingung nih Bang, boleh nggak Bang menghibur saya dan penonton sekalian untuk break dance Bang, break dance Ya. Kalau break dance ya itu paling gini-gini aja kalau saya aja gitu. Gimana Bang? Gitu-gitu aja. Bukan semacam senam gitu Bang? Ya Mungkin terbaru ya, keluaran ciptaan terbaru ya Bang, Enggak. dan senam gitu. itu versi saya seperti itu, karena itu kan kebebasan saya mau berbuat apa kan. Itu tadi kan saya bilang itu kan untuk menghibur diri saya sendiri. Iya, bukan harus saya tuh harus membuat suatu yang menarik itu ya. Oke. Saya udah, walaupun saya salah mengundang narasumber, Nggak salah kok. nggak salah Bang ya? Nggak, saya pengamat, nggak salah. Baiklah kalau begitu, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita kali ini, karena bagiku, bagi Abang berbeda. Bagiku ini apa yang kita bahas hari ini adalah keluar jalur semua Bang ya. Tapi bagi Abang itu menurut Abang pas. Saya berpikir itu dengan intelijensi saya. Wah, Cara pandang saya sendiri. intelijensi. Ya. Iya. Iya dong. Iya. Intelijensi saya. Iya. Jadi di sini saya sebagai pengamat, ya kan. Dan saya kan punya integritas, ya kan. Jadi nggak sembarang saya di sini ya. Iya. Oke, baiklah para penonton yang akan nantinya melihat video ini, pandang atau lihat saja yang positifnya, buang yang negatifnya. Bila ada kesalahan lisan atau tulisan yang kita bicarakan ini,
saya sendiri mohon maaf. Dan terima kasih banyak juga dengan abang kita sebagai narasumber dalam suatu topik yang trending saat ini, masalah cipta kerja, yang sudah mau datang ke sini bang ya. Ya insya Allah kalau memang saya diperlukan di sini lagi, saya siap. Saya siap. Masih banyak ilmu yang ingin saya sampaikan soalnya. Oke, baiklah, sampai jumpa di video berikutnya di kondisi yang berbeda dan situasi yang sangat-sangat berbeda. Baiklah, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry.